Yuk, siang guys. Bal, gimana Bal? Kabar Bal? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Iya. Ini kali ini guys kita mau bahas One Piece live action. Ya. Kemarin kan baru banget ya. Wah gila excited sih. Gua kalau gua lihat trailer, sebenarnya kalau gua lihat trailer yang pertama muncul itu justru ekspektasi gua nggak besar banget ya karena kalau gue tuh lihat pas bagian actionnya itu nggak sat itu tuh nggak gue nggak sat gitu kan. Kalau misalkan gue lihat episode satunya kemarin, tuh ternyata dibungkusnya malah lebih menarik gitu. Jadi gue ngelihatnya asik-asik aja sih. Nah kalau menurut lo gimana Bang? Tadi lu sempet bilang pas lihat trailernya gimana? Nggak. Actionnya tuh ya biasa aja gitu. Actionnya kayak lambat lah gitu, gimana ya, nggak yang satset ala anim kan biasanya suka ada kaku ya. Tapi pas gue lihat filmnya di episode 1 ternyata malah lebih malah ternyata pas gitu, nggak yang ala super power tapi nggak yang terlalu manusia juga gitu. Gue sampai 2 kali aja nonton 2 kali gue nyoba yang versi asli ya, yang apa sih, yang Inggris, sama yang gue nonton versi dubbing Jepangnya gitu. Saking gue kebawa sih suasananya. Ya kalau gue sih sebenarnya jujur nggak terlalu tinggi ekspektasinya, karena kan udah beberapa kali ada adaptasi live action selalu ngedrop kan. Fail. Iya, fail terus gitu. Ada banyak banget lah, Dragon Ball, ada apa lagi, Full Metal Alchemist, Shingeki no Kyojin. Itu tuh apa ya, ngerusak pengalaman nonton di anime sebelumnya gitu. Pas udah dibawa ke real life kayak sampah lah. dari cerita kayak ini kok ceritanya jadi gini ya. Iya, ceritanya tuh Shingeki gitu-gitu. Ada banyak banget yang beda banget gitu, kayak Shingeki no Kyojin yang ada tokoh yang nggak ada diadain, nggak gitu. Nah makanya pas di live action ada rencana One Piece digarap sama Netflix ini, jujur gue sih nggak terlalu yang kayak wah ini bakalan bagus atau apa. Justru gue dari awal udah low expectation, karena faktor pertama tadi, kedua karena kalau di anime kan ya kita tuh sendiri visualisasinya tuh bakal kayak gimana gitu. Jurus tangannya memanjang, ada banyak banget lah yang kayaknya ini kalau dibawa ke real life susah, pasti susah, meskipun dengan kemajuan efek CGI yang sekarang ya, cuma tetap gue masih nggak kebayang kalau digarapnya istilahnya cuma sekelas, dalam tanda kutip ya, cuma sekelas series gitu. Kalau digarapnya sekelas film mungkin masih oke. Ada harapan dengan budget besar apa segala macam. Tapi kalau digarapnya series kayaknya gue agak-agak sanksi deh. Tapi kalau gue ngerasanya terbaik loh. Kalau ini digarapnya movie, gue justru ngerasa wah ini bakal gagal nih. Karena kan episode yang sebanyak itu tiba-tiba dijadiin satu film, itu kayaknya bakal padat banget dan banyak scene yang dibuang. Terlalu cepat. Nah, makanya pas gue lihat ini series, wah kayaknya bisa nih. Jadi nggak terlalu ngekat hal-hal yang penting, terus kayak scene-scene yang emang ikonik itu masih ada gitu. Iya sih. Nah, cuma ya emang kalau ngomongin excited, jujur ya excited, cuma tetap low expectation gue dari ngeliat trailernya juga gitu. Gini, ada beberapa tahapan tuh. Pas tahu castingnya, tapi belum didandanin kayak tokoh aslinya gitu. Itu gue kayak emang cocok ya kayak si Inaki Godoy jadi Luffy. Kalau Usopp dari awal gue udah oke nih castnya Usopp nih gitu. Itu terus pas lihat trailernya udah mulai ada harapan nih sebenarnya. Udah mulai ada harapan. Nah pas begitu
Enggak, sorry. Trailernya juga ada beberapa kali kan. Trailer pertama nggak terlalu, trailer kedua itu udah mulai anjir nih kayaknya bisa nih diharapkan gitu. Nah pas kemarin akhirnya nonton episode pertama, ya plus minus ya pasti plus minus. Sejauh ini di atas dari ekspektasi gue, jujur aja. Oh, berarti lu agak terbalik sama gue ya. Kalau gue justru pas pertama lihat case-nya nih, case-nya kan, oh menarik nih ya, karena kan si Oda kan emang rencanain One Piece itu karakternya itu beda-beda negara gitu kan. Terus dia pernah bikin juga di SBS atau di mana gitu. Kalau misalkan Luffy itu nationality-nya misalkan mana gitu, Brazil atau entah dari mana. Pas gue lihat case-nya, wah ini kayaknya cocok nih gitu. Terus gue lihat si Inaki gitu kan, kayak bawaannya tuh emang bikin pengen ketawa sih ya dia ya. Kayak bikin senyum gitu ya. Mungkin mimik mukanya kali ya. Personality-nya sih. Iya, personality-nya mungkin mirip-mirip gitu. Jadi pas gue kebayang, wah ini kayaknya sih bisa masuk nih gitu kan. Tinggal nanti eksekusinya aja pas actingnya itu kan masuk atau enggaknya. Iya makanya. Terus tapi pas gue lihat trailer pertama, pas trailer pertama itu gue lihat ekspektasi gue naik nih, bagus nih kan setelah didandanin gitu kan. Dimana kalau misalkan orang-orang kadang mikir kayak cosplay kayak apa, justru gue liatnya ini masuk kok, bagus kok gitu kan. Tapi pas lihat trailer kedua, nah itu gue turunnya gara-gara pas actionnya. Jadi actionnya tuh nggak sewahid itu nggak kan kita kalau lihat kayak Kenshin, itu kan kayak gila kan. Koreografinya bagus ya. Nah itu koreografinya tuh di trailernya tuh udah kelihatan kalau main pedangnya itu satset gitu. Nah actionnya satset. Tapi kalau di One Piece ini trailer keberapa gue lihat nggak sesatset itu. Jadi justru pas trailer kedua atau ketiga gue lupa. Itu ngedrop turun, nggak ngedrop banget maksudnya turun. Oh ya udahlah, maksudnya yang penting ada gue bisa nikmatin filmnya nanti gitu. Ya terbalik ya berarti ya kayak. Beda. Cuma emang gue juga yang kalau balik lagi soal case tadi ya, sebenarnya gimana ya, pas nonton kalau di awal kan diumuminnya cuma tokoh-tokoh utamanya doang kan, Zoro, Usopp gitu, terus kayak si Shanks siapa, Buggy siapa. Pas di trailer kan udah mulai jelas tuh, ada Garp, ada Kobe, Nah pas lagi nonton gue mikir ya, meskipun ini emang gue sih jujur nggak terlalu yang geek banget ya. Gue menikmati One Piece tapi gue nggak geek banget. Sama sih. Tapi, bukan yang nakama super. Bukan ya. Cuma kalau kan emang ada teori-teori kayak si Dragon itu beneran anaknya Garp apa bukan? Even Luffy sendiri beneran anaknya Dragon apa bukan? Iya, karena nggak ada yang mirip ya tiga-tiganya. Ya, nah itu dia. Pas gue lihat, pas gue nonton, Luffy kan istilahnya apa ya? Kelihatannya kayak keturunan Latin gitu kan, si Luffy-nya ini. Sementara Garp-nya sendiri Caucasian gitu ya? Logatnya kayaknya British deh kayaknya. Nah, hubungan itu tuh gue nggak nemu gitu. hubungan kakek terlepas dari kesamaan sifatnya mungkin iya gitu. Cuman istilahnya kalau keturunan kan paling nggak ada mirip-mirip. Karena gini, kalau di manga, kalau di anime mungkin nggak terlalu kelihatan karena ton warna kulitnya sama. Jadi kayak kita masih bisa mengabaikan itu gitu loh. Even sama Dragon sekalipun, gue masih bisa mengabaikan itu. Tapi dan itu kan lanjut. Begitu diangkat ke film ke live action, itu kan jadi kelihatan jelas. Ini gimana sih perbedaannya gitu? Jauh banget perbedaannya. Tapi emang selebihnya sih kayak suka makannya, sembrononya itu sama. Itu jadi perhatian gua. Gue juga pernah lihat teori ini sih, teori siapa ya gue lupa sih. Gimana ya? Kan disclaimer dulu nih, kita jadi bukan nakama yang nakama yang super parah gitu yang ngikutin One Piece. Gue kadang manga aja gue ketinggalan berapa ya? 2 bulan kayaknya belum baca lah.
pas bagian kita gampang tuh ya. gitu. Tapi gue menikmati One Piece banget karena emang dari kecil kan kita udah ngikutin ya. Gitulah. Nah jadi gue pernah lihat juga tuh teori yang itu tuh Dragon tuh. Jadi Luffy Dragon itu kenapa beda sama Luffy? Karena ada kemungkinan Dragon itu, ini teori siapa ya? Gila, ini teorinya liar sih. Dragon itu anaknya dari Sebek atau dari keturunan Sebek. Iya. Itu. Iya betul. Jadi Sebek kan punya skill kayak ngumpulin orang-orang kuat ya. Ngumpulin orang-orang kuat tiba-tiba jadi bawahan dia. Sama aja kayak Luffy gitu. Luffy itu bisa ngumpulin orang-orang kuat kayak Zoro, Sanji, Nami yang orang-orang berpengaruh tuh di bawah naungan dia gitu. Jadi skillnya Sebek itu turun ke Luffy gitu. Nah makanya Dragon ini mukanya kan sangar-sangar ya. Dragon ya mukanya sangar tuh kayak merepresentasikan anaknya si Sebek gitu. Gitu dari situ. Jadi mungkin istrinya si Dragon, nah mungkin itu anaknya si Garp. Itu mungkin ya. Jadi mungkin si Luffy itu dapat apa namanya? Tengah-tengahnya lah mukanya gitu. Enggak yang Dragon banget, enggak yang Garp banget gitu. Tapi Garp banget sih. Garp kan lumayan ya. Garp justru mirip ya. Lumayan oke. Cuma kalau di anime di anime tuh mirip banget sih kalau Garp dari ekspresinya. Tapi kalau pas live action nih itu jadi isu loh. Iya nggak mirip banget. Menurut gue jadi isu karena kalau di anime tone warna kulitnya sama, penggambarannya sama, tingkah lakunya sama. Kalau di real life nih beda banget. Iya beda banget kelihatan. Iya betul sih. Soalnya memang kalau misalkan si Garpnya emang diperankan sama keturunan Latin juga, tapi yang juga kanan. Nah, masih keren. Tadinya sih di pikiran gue yang jadi Garp tuh Arnold Schwarzenegger, beneran dah. Mungkin mahal kali Pak. Tapi ini juga belum tentu murah juga sih. Cocok. Itu kayaknya. Ya itu jadi kalau ngomongin ekspektasi tadi di awal, episode 1 memenuhi ekspektasi gue. Karena kan ya katanya juga di apa sih istilahnya diawasin sama Oda juga sebagai penulis. Jadi emang ada dalam tanda kutip ada jaminannya lah. Sejauh ini masih memenuhi ekspektasi gue. Iya. Tapi sebenarnya nggak tahu ya, gue orang bilang ini tuh diawasin Oda itu kayak marketing sih kalau gue lihat ya. Sebenarnya kan walaupun sebenarnya banyak dari movie One Piece, game One Piece itu kan dia nggak tahu sih, gue coba kalau misalkan salah dibenerin aja ya. Itu diawasin Oda juga gitu dan movie aja katanya movie yang kemarin itu nggak sebagus itu gitu. Movie yang apa sih namanya? Yang red. Yang red. Iya katanya kan nggak. Iya gue juga kurang sih menurut gue. Nggak sebagus itu. Dan itu emang diawasi Oda juga sih. Sense doang. Kalau nggak salah itu diawasi Oda juga ya. Mungkin ya coba aja yang tahu siapa komen. Oke ya, si Inaki gue kesan pertama iya sih dia bisa bikin senyum sih ya, senyum ya karena ekspresinya kayak gitu ya. Kayak innocence terus kayak gerak-geriknya tuh gimana sih? Konyol. Iya, konyol gitu. Terus kurus juga kan. Jadi masuk banget sih. Udah gitu gue lihat juga di videonya yang terakhir tuh video promosinya tuh sama si Oda. Kan dia ke tempat Oda ya. Oh iya. Malah si Odanya juga sampai kayak gitu aja. Kayak gue nggak bisa bayangin kalau misalkan orang dimainin sama orang lain gitu. Terus si Inakinya kayak mau mewek kayak mau nangis. Tapi dia ya di beberapa video promosi dia tuh kayak mau nangis tuh. Kayaknya dia suka banget ya. Emosional. Kayaknya suka banget sama One Piece ya. Nggak tahu sih itu acting atau enggak ya. Kan mereka tuh kan artis kelas internasional lah. Gua nggak bisa bedain gitu. Kita tuh nggak bisa bedain kalau itu tuh acting atau enggak gitu kadang. Kalau yang gua tahu emang fans One Piece dari lama itu si McKenzie sama Emily Rudd sih, si Naminya. Udah lama ya? McKenzie kan namanya orang Jepang. Emang tumbuh kembangnya sama One Piece juga. Terus juga si sutradaranya sendiri kan juga fans One Piece juga gitu. Kalau gue sih cast yang apa ya? Kalau yang gue paling suka banget itu Mihawk.
Nah, Mihawk, gue belum lihat lagi. Mihawknya keren banget. Di episode 1 belum ada ya? Belum. Belum ya? Tapi di trailer kan ada kan? Di trailer udah. Cuman dia sih kesan pertama lihat Mihawk, wow mantep nih dapet. Mihawknya keren banget. Terus juga apa ya? Iya sebenarnya overall cast-nya oke banget sih menurut gue. Cuma mungkin pembawaannya sih yang kayak Zoro di episode 1 ya. Terlalu cool. Dari trailer pun udah kelihatan dia terlalu cool gitu. Kalau gue lihat benar sama sih, setuju sih. Terus juga kalau gue si cast-castnya ini, kalau gue lihat di episode 1 itu calon-calon krunya Straw Hat ini lebih dewasa dibanding di anime. Oh iya. Semua kayaknya deh. Semuanya. Iya semuanya sih. Itu beda banget gitu, kayak kan kalau orang-orang after time skip Zoro jadi jarang ketawa di anime. Kalau ini udah. Oh ini dari awal udah jarang ketawa gitu. Terus juga kalau lu lihat humor-humornya di free time skip itu emang humor ibaratnya kayak bocil ya. Bocil banget. Nah kalau ini kan nggak ada tuh terus juga Luffy-nya lebih bijak dari perkiraan gua. Oh bijak parah sih. Lebih bijak. Meskipun emang banyak tindakan-tindakannya konyol, tapi gue nggak mengharapkan Luffy yang sebijak itu sih. Tapi iya sih gue juga sama sih pas gue lihat pertama di trailer ya, gue kan di trailer kan nggak bisa ngomong apa ya, maksudnya ya udahlah siapa tahu yang konyol-konyolnya dia tuh diumpetin di episode 1 gitu. Ya. Tapi ternyata pas gue lihat nonton episode 1 ini ternyata bener wise-nya Luffy itu lebih tinggi daripada konyolnya gitu. Konyolnya tuh kayak depres. Mungkin ada ya beberapa scene yang konyol, tapi nggak sebodoh itu gitu. Kayak di anime kan kayaknya kesannya Luffy itu bodoh banget ya. Ya sama kayak yang lu ngomongin tadi sih, kayak ada perubahan karakter ya, yang misalkan Luffy itu kalau di anime itu kita taunya kayak bego banget gitu. Ibaratnya kayak beneran konyol dah. Kayak lu tuh bisa bertukar konyol ke wise itu secara jomplang gitu. Kalau di anime kan emang kan ada bagian Luffy yang suka beneran bijak kan. Iya. Apalagi khususnya di kondisi-kondisi yang lagi serius. Kondisi lagi serius, lagi urgent, lagi meyakinin orang, dia emang keluar seriusnya. Tapi di sisi di luar itu tuh dia kayak beneran banyakan begonya. Iya bocah. Kayak udik segala sesuatu tuh udik sih, heboh banget tuh. Tapi kalau di live actionnya, gue lihat kayak porsi wise-nya itu kayaknya tinggi banget. Iya. Dari cara natapnya Luffy aja, misalkan ke orang atau siapa gitu ya, dari cara dia lihat apa gitu, terus baca kondisi itu kayak yang nggak bocil gitu. Ya emang jadi udah dewasa. Jadi sesuai sama umur mungkin ya, sesuai sama umur. Malah mungkin gue lihatnya jadi Luffy itu dewasa sebelum umurnya. Di ini gue ya, di benak gue ya dia tuh wise gitu, wise di umur segitu udah wise banget, udah kayak banyak yakinin orang. Apalagi backsoundnya tuh bikin pas dia ngomong bijak tuh kayaknya masuk tuh. Kalau dari trailer yang mencuri perhatian gue, Shanks sama Arlong. Shanks tuh banyak yang suka ya, trailer ya. Banyak yang nggak suka. Termasuk kalau Gold Roger masih masuk lah, masih oke lah, masih bisa diterima. Tapi ada plesetannya siapa sih plesetannya? Artis Indonesia? Nggak tahu gue. Ada plesetannya artis Indonesia yang mirip Roger gitu. Itu plesetan juga sih. Terus si Shanks-nya mirip siapa? Vincent. Ya. Kalau apa ya? Kalau si Shanks-nya ini kurang maco sih memang. Cuma kalau gue mencoba objektif ya. Kalau gue inget lagi di episode awal-awal, Shanks-nya emang nggak semaco itu. Di episode awal-awal. Istilahnya kan baru kelihatan kerennya banget itu pas sudah
lama kan udah Luffy-nya udah ini kan, udah berlayar di kan. Marineford nggak sih? Di Marineford nggak sih? Pas dia Baru muncul kan itu. Kelihatan. Iya, itu baru kelihatan. Wah anjir, ini beda banget sama scene dulu gitu. Badasnya, ya jaraknya aja kan jauh kan, 10 tahun kan. Jadi itu gue masih bisa berharap mungkin nanti si aktor ini bisa makin masuk sama karakter. Iya. Dibikin lebih badas. Kalau kayak Arlong sama kru bajak laut Arlong tuh lumayan oke sih. Make up-nya gue sempat lihat apa sih behind the scene-nya atau apa gitu ya. Jadi kan itu pakai prostetik ya, apa gitu. Si make up-nya pakai topping gitu tau. Karet-karet gitu ya? Itu menurut gue masih termasuk oke sih. Ya gimana ya? Namanya dari manga kan gambarnya bebas ya. Mau dibikin real life kan itu udah yang paling ini sih. Paling kalau menurut gue yang yang cukup terjawab itu perbedaan ukuran tubuh. Iya. Kalau di manga atau di anime itu kan Luffy-nya cebol banget. Iya, Arlong-nya gede banget. Tinggi-tinggi banget gitu kan. Garp badannya kayak gimana. Itu ternyata pas di live action ya proporsional aja. Bahkan Usopp sama Sanji-nya ya nggak hidungnya gede, nggak hidungnya panjang, ngeringkel alisnya. Ngeringkel. Itu juga si Sanji gue juga, jujur gue sih cukup terganggu ya. Maksudnya itu kan ciri khas si alis ngeringkel sama. Kalau hidung ya nggak bisa diapa-apain lah, susah. Pasti kelihatan. Cuma bahkan Arlong pun nih Bal, yang lu tadi bahasnya Arlong ya. Gue pertama lihat sekilas gitu, itu bagus dapat gitu, kayak sangarnya suaranya juga kan. Ya paling gitu ya. Istilahnya kan tapi ada hidung ini. Hidung manusia. Kayak hidung itu kayak ini enggak, panjangnya tuh masih kayak plastik gimana ditempel. Iya. Iya itu. Jadi sebenarnya kan bisa di kayak grunge atau kayak dibikin kayak warna kulit kan. Tapi nggak tahu ya, mungkin emang ikan itu kayak gitu kali ya. Ikan apa sih? Mungkin kali ya. Itu kan hiu. Iya. Hiu gergaji mungkin gitu kali hidungnya. Cuman yang gue agak terganggunya pas itu gitu, kayak tempelan itu kelihatan nempel gitu, plastik. Ya. Itu. Kalau misalkan warnanya sama kayak kulit tuh kayaknya oke banget. Kalau gue sih itu lubang hidung manusia itu sih kelihatan. Susah tuh. Sama itu orang. Terus kecuali ini budgetnya Marvel ya. Iya. Budgetnya Marvel, Thanos aja dibikin gitu. Itu dia yang tadi maksud gue. Kalau di istilahnya kalau kayak di film kan budgetnya lebih gede gitu kan. Oh iya. Kalau ini sih kayaknya budgetnya habis di kapal ya. Kapal sama view. Kapalnya gila sih. Kapalnya keren banget sih. Kapalnya keren banget. Paling ada kayak kalau di trailer tuh kalau di anime kan gue ngeri senyum. Kalau ini kan lebih gagah gue ngerinya. Walaupun ngangkat juga sih, ketawa juga sih. Jadinya kan. Cuma kan nggak istilahnya warnanya sama semua. Kalau di anime kan matanya hitam, mulutnya nyengirnya kelihatan. Terus juga kalau gue udah nonton sampai sekarang tuh udah episode 7 ya, udah mau episode 8 gitu. Overall gue ngomongin overall dulu ya. Si real life ini kayaknya kalau gue pikir emang ini menurut gue pribadi ya, kayaknya emang sengaja dibikin ada beberapa perbedaan dibanding animenya gitu, tanpa mengurangi esensinya ya? Si cerita utama tanpa mengurangi si cerita utamanya gitu. Kayak misalkan kayak tadi kru yang lebih tokoh-tokoh yang lebih dewasa secara percakapan gitu. Istilahnya kan kalau di real life kayaknya kayak bercandaan anime tuh nggak bisa sepenuhnya dijalanin di live action gitu. Gue ngelihat kayak di Shingeki no Kyojin itu kan sempat ada beberapa
bercandaan anime yang pengen dibawa ke real life jatuhnya malah kayak garing gitu. Perbedaan budaya juga kan, perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Yeah. Jadi kalau di anime kan lebih bisa ekspresif gitu. Kalau di real life kan nggak, susah ngikutin kayak gitu. Kayaknya bukan cuma real life sih, dan target real life-nya itu ke worldwide kayaknya ya. Iya. Kalau misalkan real life untuk orang Jepang sih kayaknya masuk deh, kayak gue pernah lihat nonton Gintama, kalau nggak salah Gintama jokes Jepang juga deh kalau nggak salah. Iya. Kayak konyol-konyol lah ya. Tapi karena ini pasarnya mungkin lebih ke dunia worldwide gitu. Jadi diambilnya yang ya universal gitu kayaknya. Bercandaan-bercandaannya yang umum gitu. Terus juga ini tuh cocok banget buat orang yang emang ngikutin One Piece dari awal dan buat orang yang nggak tahu One Piece sama sekali. Betul. Ini tuh cerita yang fresh, yang buat orang-orang yang nggak suka One Piece atau anime sekalipun, menurut gue sih ini cocok karena hampir nggak ada kayaknya cerita tentang bajak laut di film-film gitu. Ini keluar dari pakem cerita-cerita bajak laut kayak Pirates of Caribbean gitu kan. Itu referensi banget sih. Iya, itu referensi banget tuh. Ini ya cocok lah buat orang yang pengen nyari film baru buat dinikmatin, ini cocok banget. Karena nggak memaksakan buat 100% sama kayak animenya, mulai dari core-nya, mulai dari ceritanya. Ada beberapa tokoh yang nggak ada, tapi nggak mengurangi esensi cerita. Juga penuturan backstory-nya itu masuk banget sama scene-nya gitu. Jadi nggak, istilahnya kalau di anime itu kan kalau lagi bahas backstory terus kan sampai episode. Kalau di Netflix ini ya satu episode itu, jadi masuk itu, jadi pengenalan karakternya cukup dapat, meskipun memang kesannya kayak lebih cepet temponya. Iya. Nyesuaiin. Tapi momen yang diambil tuh bagus sih menurut gue. Iya. Momen yang diambil sih bagus. Ini episode 1 berarti ya? Atau enggak ini deh. Kayak yang lu bilang tadi tuh benar juga sih. Maksudnya ini tuh bisa buat ditonton sama orang yang udah nonton One Piece sama orang yang belum. Karena yang gua rasain nih, gua kan nonton anime tapi udah lama ya. Gue sejak Dressrosa kalau nggak salah gue udah nggak ngikut lagi sih sejak Dressrosa anime. Tapi manganya gue ngikut, tapi cuman sampai kemarin tuh Vegapunk ya 2 bulan lalu. Ya. Kan ibaratnya gue lagi kayak di jenuh nih One Piece gitu kan, lagi di jenuh kan. Tapi pas gue lihat live action ini seger banget. Seger banget, gue kayak ini One Piece yang gue dulu tahu nih gitu. Kayak nuansa pirate-nya atau apanya gitu. Kayak ini gitu. Yang gue tonton dulu tuh ini gitu. Yang aneh-anehnya sih kayak cuman buah iblisnya. Iya. Terus haki, mungkin haki dulu belum dijelasin ya, kayak si Seng yang liatin unsur laut itu kan kayaknya ada haki nih. Gitu. Jadi bener sih kata lu. Ini bisa buat orang yang belum nonton juga. Paling buat orang-orang yang belum nonton kan nggak ngerti itu si monster lautnya setakut itu emang sama Seng gitu kan. Kalau orang-orang yang nggak ngerti kan cuma diliatin doang, orang kabur. Tapi kalau orang yang udah nonton kan anjir. Itu pun ya menurut gua agak sedikit kurang, cuma ya udahlah, masih bisa dimaafkan gitu. Terus balik lagi tadi soal koreografi pertarungannya gitu. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi, semua koreografi yang gak melibatkan CGI menurut gue bagus. Yang nggak pakai CGI? Nggak pakai CGI. Kayak pas Zoro lagi berantem di mana-mana deh. Itu koreonya cukup bagus. Kayak di episode 1 kan sama Mr. Seven. Terus apa lagi ya? Yang di bar yang sama si Helmepo sama Navy. Itu di bar bagus banget sih. Bagus banget kan? Bagus banget parah. Koreonya bagus banget. Tapi pas gilirannya
Luffy yang berantem itu masih kelihatan Iya. tahunya. Nah itu bener, nggak entah kenapa ini kita bahas episode 1 kali ya, maksudnya gue sebagai perspektif yang nonton episode 1 gitu, lihat ketika Zoro nyerang itu lu kayak ngelihat efek Natural. video kayak jedok gitu, kayak kenceng, Hmm. kayak dia ngetek tuh kayak yang itu kayak pengen mental tuh. Iya. Tapi kalau Luffy yang ngetek gitu kayak nggak kerasa gitu. Iya. Gue bingung sih itu diantara emang pengambilan kameranya ya atau gimana gitu. Tapi kerasa banget ketika Zoro yang perform langsung gitu. Iya. Kalau Luffy tuh kalau lihat kayak misalkan setiap dia mau mukul itu tuh pergerakannya terlalu lambat gitu loh. Nah, Ya, mungkin ini satu hal yang harus diperbaikin di season berikutnya ya. Karena kan kalau balik lagi gue mencoba memahami di sini tuh Luffy istilahnya masih hijau banget. Meskipun sebenarnya seijo-ijonya Luffy sebagai bajak laut, kemampuan bertarungnya tuh harusnya udah cukup keasah kan dari dia kecil sampai sebelum dia itu. Bagi kita tahu yang ngelatih dia siapa gitu kan. Iya, yang kalau pas kita tahu yang ngelatih dia siapa aja, ada Gap, latihan bareng sama sama Sabo, dan lain-lain lah pokoknya. Itu tuh udah cukup buat jadi bekalnya dia gitu. Nah, mungkin di sini pendalaman karakternya si Nakigodo yang harus lebih di action dalam lagi di bidang action. Actionnya sih. Gue nggak tahu gimana latihannya ya, cuma itu cukup mengganggu sih. Terus juga koreografinya sangat kelihatan apalannya. Oh, tapi gue nggak lihat sih kalau apalannya. Gue ngeliat masih oh ya udah. Oh lu lihat ya? Masih kaku ke khususnya ini sorry ya, gue agak lengkap di episode episode pulaunya si Usopp, Sirup ya? Sirup Village. Gue belum nonton nih. Ketemu sama siapa namanya? Bajak laut Black Cat. Kuro. Itu even Zoro sekalipun, Zoronya sih mungkin nggak terlalu, tapi lawan mainnya. Ada efeknya ya? Di trailer gue lihat Kuro tuh efek speednya kenceng banget kayaknya. Kalau Kuro gue masih nggak terlalu terganggu, tapi si krunya Kuro yang siapa namanya? Pokoknya yang gendut itulah, sama si yang satu lagi itu ketika lagi berantem kelihatan banget nungguin kapan gue masuk nih, itu kelihatan banget. Gue belum lihat sampai situ sih. Shot angle-nya tuh menurut gue masih cukup shot angle-nya sama koreografinya. Istilahnya kalau di film-film action pada umumnya itu kan kalau misalkan berantem satu lawan lebih dari satu orang, emang yang lain kan emang nunggu. Nah, cuma nggak diliatin. Nah, ini tuh kelihatan kayak gitu. Cukup mengganggu. Agak kurang, cuma ya itu mungkin actionnya sih yang mesti ditingkatin. Misalnya koreografinya yang dibikin lebih halus lagi, mungkin bisa nge-hire ya barangkali dari The Raid bisa di. Iya sih benar juga loh. Kan kalau The Raid kan main tangannya gokil. Iya, misalnya kalau lihat film-filmnya ala berantemnya The Raid gitu ya, apa ya The Raid atau ya film-filmnya Iko Uwais lah atau Yayan Ruhian itu actionnya kan gila-gilaan gitu. Misalnya ya mungkin itu bisa dimasukin unsur ya kalau istilahnya kan kalau Iko Uwais atau Yayan Ruhian kan silat banget. Iya, tapi ini kayak itu ya dimasukin gaya Luffy aja. Gayanya Luffy itu cuman gayanya masing-masing tokoh tapi dibikin lebih smooth lagi dari sisi koreografinya gitu. Jangan sampai kelihatan apalan banget. Jujur kalau gue masih ngelihat apalan banget. Apalan ya, tapi di episode itu ya. Kalau 1, 2 itu lu. Kalau 1 masih oke. Masih oke ya. Iya, soalnya gue nggak lihat itu sih di episode 1 ya. Cuman ada beberapa scene battle yang lawan si Kampak itu yang aneh gitu, Luffy nyerang Zoro sama dia berdua gitu. Itu gue nggak ngerti sih itu ngapain. Iya. Ada scene nggak ngerti lah itu. Ini si Luffy ngapain sih gitu. Tapi ujungnya ya oke lah gitu. Masih itu juga ada
ya beda sama di anime juga ya. Itu kan kalau di anime kan atau di manga kan si Luffy yang ngambilin pedangnya Zoro nggak sih? Ya, Luffy yang ngambil. Kan dia ngambil sendiri. Kan? Iya. Terus juga kayak nasi kepalnya dikasihnya di bar. Kalau di anime kan apa di manga itu di luar ya? Pas Zoro-nya lagi ditahan. Oh iya benar. Iya benar ngasihnya di situ. Makanya si Helmeko-nya mergokin itu kan. Iya. Iya sih. Iya. Dan gue lupa ya. Itu tuh emang ditangkapnya gara-gara apa sih dia nih? Gue lupa deh. Kalau nggak salah sama sih. Intinya tuh sama kayak apa sih dia ada semacam apa dia ini ya? Wah gue lupa sih. Apa dia nolongin bocah? Akhirnya ditangkap atau gimana ya? Cuman gue beneran lupa sih. Ntar mungkin bisa dinilai sih. Ya itulah itu yang gue bilang tadi ada sedikit perbedaan antara di live actionnya tapi nggak mengurangi esensi. Jadi ada adegan-adegan itu masih ada. Adegan kayak nasi kepala yang diinjak itu kan ikonik juga gitu. Ya apa? Terus perekrutannya pas lagi Zoro-nya ditahan. Iya. Itu kan ya cukup ikonik juga. Itu Helmeko actingnya bagus banget sih. Ngeselinnya dapet banget. Apa namanya? Itu yang apa menurut gue juga semua cast sih jujur menurut gue semua cast bagus. Ya paling minusnya kayak tadi Zoro-nya terlalu cool. Kayak ini out of karakter ya untuk beberapa ini ya porsi ya. Sedikit iya porsi kayak konyolnya nggak ada nih Zoro. Iya. Luffy terlalu wise nih. Ya itu yang cukup mengganggu. Tapi selebihnya sih oke gitu. Kalau dari scene di episode 1 yang menurut lo menarik apa aja nih?